Memastikan adanya sistem atau manajemen keamanan dalam teknologi informasi sangatlah penting. Mengapa? Karena data-data sensitif yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan sangat perlu dijaga, terutama dari akses mereka yang tidak berhak. Ada banyak sekali cara untuk mengendalikan hal ini. Yang pertama adalah harus adanya kerangka manajemen sistem keamanan yang diterapkan. Mulai dari kebijakan keamanan dalam organisasi atau perusahaan terkait, hingga pada standar prosedur yang harus ditaati oleh seluruh manajemen maupun karyawan yang ada. Kemudian yang kedua adalah apa yang disebut sebagai IT Security Plan. Harus ada suatu rencana strategis dan rencana operasional bagaimana pendekatan keamanan ini akan disosialisasikan di seluruh lapisan pemangku kepentingan. Baru yang ketiga dimulai dari yang namanya identity management. Artinya apa? Bahwa setiap orang, setiap individu dalam organisasi harus memiliki ciri khas identitas untuk dapat mengakses sumber daya atau aset digital maupun elektronik. Misalnya terkait dengan password yang sifatnya personal atau password berbasis dari jati diri atau berdasarkan biometrik, sidik jari misalnya, atau retina mata, atau suara, ya, atau campuran dari semuanya. Jadi harus ada suatu pengelolaan yang berbasis kode unik setiap masing-masing individu, di mana kata kuncinya, passwordnya, keamanannya hanya diketahui oleh yang bersangkutan, sehingga orang lain tidak bisa mengambil alih hak akses orang lainnya. Keempat baru terkait dengan user account management, yaitu untuk setiap akun terkait dengan teknologi informasi, terutama berhubungan dengan hak akses terhadap data maupun aplikasi atau infrastruktur, harus di-assign sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Seorang direktur keuangan boleh mengakses apa saja, harus benar-benar di-assign hak tersebut. Demikian juga seorang manajer operasional seperti misalnya, di mana dia berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya, berdasarkan wewenangnya, akan di-assign terhadap aset-aset teknologi mana saja yang boleh dia akses, mana yang tidak. Yang boleh diakses pun ada macam-macam tingkatannya, mulai dari hanya melihat sampai boleh mengganti atau menghapusnya. Hal berikutnya yang kelima, bahwa semua jenis-jenis pengawasan, manajemen keamanan, dan lain sebagainya harus dites keampuhannya. Ada cara yang banyak bisa dipakai, misalnya adalah melakukan penetration testing atau menyuruh orang lain untuk coba membobol sistem yang kita miliki, atau dengan self-assessment, melakukan vulnerability analysis atau analisa kerawanan di mana yang masih ada bolong-bolong. Yang pasti semuanya harus dites untuk melihat tingkat keamanan yang ada. Kemudian yang keenam adalah masalah penanganan insiden keamanan. Harus ada definisi yang jelas apa yang dimaksud dengan insiden keamanan. Misalnya adalah sebuah sistem basis data yang tadinya tidak boleh diakses oleh seseorang, kemudian diakses oleh orang lain. Atau terkait dengan aplikasi yang hanya boleh dimasuki oleh satu atau dua orang, tapi ternyata berhasil diakses orang yang tidak berhak secara struktural maupun secara fungsional. Atau berikutnya adalah masalah yang ketujuh terkait dengan proteksi atau keamanan dari manajemen security itu sendiri. Walaupun sebuah perusahaan sudah memiliki keamanan yang baik seperti firewalls misalnya, memiliki manajemen password yang baik berbasis biometrik, memiliki aplikasi keamanan yang baik seperti virus, IDS, IPS, pertanyaan berikutnya, siapa yang mengamankan aset keamanan ini? Pasti ada yang namanya super user, pasti ada yang namanya orang yang memiliki hak tertinggi atau wewenang tertinggi untuk mengelolanya. Itu juga harus diamankan, karena siapa tahu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti yang bersangkutan berkhianat, meninggal dunia, atau bahkan yang bersangkutan mungkin
merupakan mata-mata dari pihak yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu harus ada pengamanan terhadap aset-aset keamanan itu tadi. Yang kedelapan adalah terkait dengan pengamanan data. Data biasanya diamankan dengan cara disandikan atau bahasa yang biasa dipakai sebagai kriptografi, di mana data-data yang penting itu harus diacak berdasarkan sandi tertentu, sehingga kalau ada orang yang mendapatnya dia tidak bisa mengerti apa maksudnya karena sudah dilakukan penyandian terhadapnya. Demikian juga untuk membuka sandi terkait. Yang kesembilan terkait dengan deteksi dari virus atau malicious software atau program-program yang tidak selayaknya berada di situ karena memiliki tujuan buruk tertentu, seperti program mata-mata, program untuk menyadap, program untuk merusak, program untuk menghentikan sistem dan lain sebagainya. Itu semua harus benar-benar dijaga agar tidak berada dalam teritori yang diinginkan. Ke-10 adalah keamanan jaringan atau network security, supaya jaringan itu tidak sampai dimasuki penyusup atau diputus oleh orang lain yang tidak berhak, sehingga kita tidak bisa melakukan komunikasi. Berikutnya adalah terkait dengan pengamanan terhadap data-data yang sensitif. Ada beberapa data yang dianggap sensitif, sehingga kalau ingin dipertukarkan, dikasih orang lain, diambil, itu harus ada cara-cara tertentu. Tentu saja data yang penting harus hati-hati jika hanya disimpan dalam sebuah flash disk atau hanya disimpan dalam sebuah CD yang bisa dengan mudah diambil orang lain dan dibuka. Harus ada prosedur khusus untuk pertukaran data-data yang sensitif. Dan masih banyak lagi cara yang dipakai untuk mengamankan, yang pada intinya adalah sebuah organisasi harus memastikan bahwa selain teknologi memberikan manfaat, sistem keamanannya pun terjaga dan terinstalasi dengan baik. Terima kasih.